Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 4, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar PAI, masuk ke bab 2. Kemarin sudah ulangan, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masuk ke bab 2. Bab 2 dalam tema beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak semuanya sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar PAI, kompetensi dasar memahami makna iman kepada Rasulullah. Nah, anak-anak semua, mari kita awali belajar kita pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya semuanya sudah siap ya, disiapkan diri dan semuanya. Akan Ustazah jelaskan materi pendidikan agama Islam bab 2 pelajaran PAI di bagian pertama kelas 4, yaitu beriman kepada Allah. Sebagai seorang muslim kita harus memahami rukun iman. Rukun iman itu merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apakah kamu sudah tahu dan paham tentang rukun iman itu anak-anak? Ya, insya Allah kemarin sudah kita sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya beriman kepada Allah. Nah, yang merupakan salah satu rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah, yaitu yang pertama mempercayai Allah itu ada. Nah, manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kamu wajib percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Nah, coba kamu tanyakan kepada orang tuamu, apakah mungkin semua yang ada di alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Nah, meja, kursi, serta pakaian yang kamu pakai pasti ada yang membuatnya. Nah, maka kita harus yakin begitu pula di dunia ini semuanya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Dirimu, ayah, ibu, kakakmu, dan adikmu adalah makhluk ciptaan Allah. Hewan dan tumbuhan di sekitarmu juga diciptakan oleh Allah. Di antara tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya dirimu dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Coba kamu perhatikan apa saja perbedaan antara dirimu dengan orang lain. Perbedaan antara dirimu dengan orang lain tentu ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya. Dialah Allah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Allah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal pikiran. Allah juga telah menciptakan alam semesta ini dan melengkapinya dengan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Banyak cara yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan Allah. Di antaranya melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Allah telah menunjukkan keberadaannya dengan menciptakan manusia dengan beraneka warna kulit, rambut, dan sifatnya. Allah juga menunjukkan keberadaannya dengan membedakan rasa, dan bentuk dari tumbuhan, hewan, dan yang apapun yang ada di alam sekitarmu. Baju yang kamu pakai, baju yang adikmu pakai, kamu pakai, ada yang membuatnya, yaitu penjahit. Penjahit telah membuatnya dengan model dan ukuran yang berbeda. Nah, jika demikian, tentu ada pula yang menciptakan rasa dan ukuran yang berbeda untuk buah-buahan yang kamu makan. Siapakah dia? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita
mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir berasal dari kata basoro, yang berarti melihat. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak, nyata ataupun gaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat, dalam surat Al-Mu'min ayat 20. Sebagai umat muslim, kita harus membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu Asmaul Husna itu Al-Basir. Dengan asma Allah Al-Basir, kita harus berusaha menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyadari beberapa hal berikut. 1. Kita sadar bahwa Allah itu senantiasa mengawasi makhluknya. Oleh karena itu, sebagai anak muslim, kita harus selalu berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu ada yang rajin belajar, membantu orang lain, dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Artinya apa? Artinya kita harus menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Nah, jangan sampai kita melihat hal-hal yang buruk. Melihat alam semesta, menyadari bahwa kita itu benar-benar ada Allah Maha Agung, Maha Mulia. Yang selanjutnya melihat ayat-ayat Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, kita seperti. Terus melihat yang baik dengan menghindari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga adalah Al-Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Adil. Al-Adil artinya Maha Adil. Menurut para ulama, Al-Adil adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemilik dengan jalan yang benar. Kata al-adil juga berkaitan dengan al-hakam. Hukum-hukum di antara maksudnya adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Nah, disinilah ada di surat Yasin. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Seseorang yang adil adalah orang yang jujur menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil biasanya berpihak kepada salah satu kelompok tertentu. Tidak berpihak, maksudnya tidak berpihak pada kelompok tertentu. Nah, yang ketiga adalah al-azim. Al-azim berasal dari kata azama yang berarti agung atau besar. Al-azim berarti Allah Maha Agung, Maha Besar. Nah, di sini semua makhluk itu kecil di hadapan Allah. Semua makhluk itu membutuhkan Allah. Jadi tidak ada yang menyamai Allah. Sebagai umat Islam, kita harus bisa menerapkan makna al-azim. Ya, yang bagaimana cara menerapkannya? Yaitu 1, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita itu memohon pertolongan kepada Allah. Ketiga, selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Terus yang keempat, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Setelah kita mengetahui Allah itu ada, itu adalah makhluk Allah ciptaan. Di antara hikmahnya 1, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain, dan tidak bersikap sombong. Yang kedua, jika mendapat kesulitan, selalu memohon petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, atau tidak merusak tanaman. Nah, itu bagian pertama, beriman kepada Allah. Setelah mendengarkan ulasan ustazah, ada tugas dari ustazah, dilihat di halaman 21. Nah, di situ ada ayo berlatih. Kerjakan tugas berikut. Buatlah tulisan tentang makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim minimal 2 lembar. Nah, tulisan 3 itu nggih maknanya.
Al-Basir artinya apa, Al-Adir artinya apa, Al-Azim artinya apa, begitu ya. Terus yang kedua, carilah sumber penulisan dari buku bacaan atau internet. Maksudnya setelah kalian melihat makna Asmaul Husna itu bisa melihat dari buku atau internet. Terus yang ketiga, setelah kalian menulis makna Asmaul Husna minimal 2 lembar itu tadi, nanti difoto, dikumpulkan ke ustazah untuk dinilai. Mungkin itu dulu dari Ustazah Darti. Terima kasih, jazakumullahu khair. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.